digunakan tanpa melihat prosedur dan juga kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan kembali, nama saya Anggi Darmawan MPD sebagai Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya kita menikmati weekend di pagi hari ini dengan selalu sehat sentosa, selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan semua masyarakat Indonesia, kita mengingat beberapa hari lalu di Jakarta terjadi unjuk rasa yang besar-besaran, di mana para kepala desa turun ke gedung DPR MPR RI untuk menyuarakan bahwa ingin perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, hal ini langsung menjadi trending topik nasional, bahwa permintaan para kepala desa itu didasarkan menurut pengakuan dari para kepala desa yang turun ke lapangan pada saat itu, mengatakan bahwa perpanjangan waktu menjabat kepala desa untuk memaksimalkan optimalisasi pekerjaan sebagai kepala desa. Ini menjadi sangat menarik teman-teman semua. Kenapa? Karena khususnya kami dari DPP LSM PMPRI mengamati mengenai efektivitas masa jabatan yang dialami oleh kepala desa pada saat ini 6 tahun. Saya rasa dengan waktu 6 tahun yang kemarin diberikan, ini sudah cukup saya rasa. Karena perkembangan dari desa itu dimulai bukan dengan masa jabatan yang lama, tetapi dengan inovasi dan kebijakan-kebijakan kepala desa yang menguntungkan terhadap rakyat. Dan pada hal ini memang ada tuntutan juga menurut sebagian pengakuan dari kalangan baik itu kepala desa maupun pemerhati pemerintahan, bahwa ada penyesuaian 9 tahun dengan undang-undang desa. Namun hal ini saya rasa akan membuka probabilitas teman-teman semua, peluang-peluang kesalahan yang akan semakin banyak jika masa jabatan diperpanjang menjadi 9. Bukannya saya menaruh curiga atau menaruh praduga terhadap para kepala desa, tidak. Tetapi dalam hal ini saya lebih sepakat apabila desa itu cukup saja 6 tahun atau 5 tahun bahkan bagi jabatan kepala desa, namun diperhatikan oleh kepala desa bahwa penggunaan anggaran dan pengambilan kebijakan itu harus sesuai, dan itu akan menguntungkan bagi masyarakat desa. Dan pada hari ini juga kita ketahui bahwa di Jawa Tengah pada saat ini juga kami DPP LSM PMPRI menerima laporan juga dari sahabat kami Ketua DPC di Jawa Tengah, menyatakan bahwa ada oknum kepala desa yang memanfaatkan satu APBDes yang bersumber dari dana desa, tentunya yang nilainya menyentuh angka miliaran, dan juga pemanfaatan kekuasaan yang menjadikan dia sebagai pengambil otoritas tertinggi di desa tersebut, sehingga berani diduga menjual aset desa yang berarti aset negara dan milik masyarakat teman-teman. Nah, hal ini yang harus kita sikapi, bahwa memang ketika kita mengamati sebuah masa kepemimpinan, itu bukan tentang lamanya dia menjabat teman-teman, tetapi tentang apa tindakan yang dia lakukan, kemudian program apa yang disajikan, dan bagaimana cara menyerap anggaran tersebut supaya terrealisasi terhadap masyarakat. Dan bayangkan teman-teman, ketika ini terrealisasi 9 tahun,
saya yakin bakal ada hal-hal yang lebih menyusahkan bagi para kepala desa. Tentunya secara emosional dia menjabat lebih lama, tetapi secara psikologis masih belum siap. Nah, ini yang menyebabkan banyak kepala desa yang masuk dalam ranah hukum. Dan ini memang sangat-sangat rentan. Memang kita mengetahui bahwa pembangunan nasional hari ini dimulai dari desa. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika anggaran turun ke desa, itu digunakan tanpa melihat prosedur dan juga kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian oknum kepala desa. Nah, ini harus kita sikapi. Jadi kami dari DPP LSMP MPRI masih belum paham, juga masih berada dalam kubu penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Usul dari kami atau tanggapan dari kami mengenai kesejahteraan di desa, menurut pengalaman yang kami terima dari rekan-rekan kami dan review kami dari rekan-rekan kami yang diberikan terhadap kami, bahwa untuk meningkatkan kinerja kepala desa, satu, naikkan gajinya. Kedua, subsidi lebih banyak lagi. Dan ketiga, bagaimana para kepala desa bisa memahami sistematika di desa, aturan di desa, dan hal-hal lain yang ada di desa. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hal tersebut, bahwa PMPRI menyarankan setiap kepala desa itu punya kapasitas yang sama, punya kredibilitas yang sama dalam pengetahuan mengenai pelaksanaan pemerintahan di desa dan pelaksanaan anggaran dana desa. Nah, itu hanya sebatas itu. Ketika semua merata tahu aturan, paham mekanisme, maka desa akan menjadi tonggak terbesar untuk pembangunan sebuah negara. Dan sayangnya ini masih belum merata, teman-teman. Jadi bukan soal perpanjangan waktu, tapi efektivitas saat dia menjabat seperti apa, dan kredibilitas saat dia mengambil keputusan seperti apa. Kita ingat dulu sebelum turun dana desa, tidak ada dana yang masuk begitu besar ke desa. Tetapi kita melihat desa bisa membangun desa, gotong royongnya tercipta, kemudian kebersamaan masyarakatnya sangat tinggi. Itu belum ada dana desa, teman-teman. Tetapi tercipta dan bisa berjalan. Nah, hal ini yang harus menjadi catatan penting, bahwa ketika seseorang masuk ke desa untuk menjadi kepala desa, dan itu bukan dijadikan sebagai sumber usaha, tetapi pengabdian. Nah, itu mungkin yang bisa kita berikan dari DPP LSMP MPRI, bahwasannya kita belum sepakat mengenai wacana perpanjangan 9 tahun masa jabatan kepala desa. Karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yang lebih fundamental. Pertama, kapasitas kepala desanya. Kedua, bagaimana kepala desa itu bisa memahami mengenai pemerintahan desa dan pengaplikasian anggaran desa. Dan ketiga, bagaimana kepala desa itu bisa menciptakan inovasi. Karena percuma 9 tahun menjabat, inovasinya tidak ada. Itu tidak bermakna, teman-teman. Baik, itu yang bisa saya berikan dari Sekjen PMPR Indonesia Angga Dirwan MPD mengenai kaitan dengan wacana perpanjangan jabatan kepala desa selama 9 tahun. Semoga bermanfaat. Mari kita melek intelektual dan kita lihat perkembangan dinamika di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.